Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Helda dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM ujung 370. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kurasi sumber belajar digital dan redaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurasi sumber belajar digital? Yaitu proses memilih, mengelola, dan menyaring berbagai informasi dari internet agar menjadi sumber belajar yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Nah, era digitalisasi telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional menuju sistem yang lebih interaktif, aksesibel, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital. Dalam konteks pendidikan nasional, literasi digital ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten menghadapi era digital saat ini. Selanjutnya yaitu ada pengertian hoax. Seperti yang kita ketahui bahwa hoax itu adalah informasi yang tidak benar, yang menyesatkan dan dapat mempengaruhi cara berpikir serta tindakan pembaca. Nah, bentuknya ini beragam seperti rumor, kesalahan informasi, hingga manipulasi fakta sehingga diperlakukan sikap kritis untuk menghindarinya. Nah, setelah itu ada pula ciri-ciri hoax. 1. Dapat menyebabkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan pada masyarakat yang terpapar. Yang kedua itu ketidakjelasan sumber berita. Nah, yang ketiga bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Selanjutnya yaitu dampak hoax. Nah, dampak hoax ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menyebabkan kesalahpahaman informasi, menimbulkan kepanikan dan keresahan, memecah belah masyarakat. Kemudian ada pengertian radikalisme. Jadi radikalisme ini adalah paham ekstrim yang disebarkan melalui internet dan media sosial untuk mempengaruhi pola pikir seseorang. Secara konseptual, radikalisme ini merujuk pada pola pikir dan paham yang menghendaki perubahan drastis melalui legitimasi kekerasan, seringkali dibungkus dengan narasi keagamaan untuk membenarkan tujuan ideologis tertentu. Dalam konteks kontemporer, penyebaran radikalisme ini mengalami pergeseran medium dari ruang fisik ke ruang digital sehingga proses radikalisme berlangsung lebih cepat, masif, dan sulit terdeteksi. Dampak radikalisme. Dampak radikalisme ini memiliki 3 dampak. Yang pertama dari dampak sosial. Nah, dari dampak sosial ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Yang kedua, mengurangi rasa toleransi antar kelompok. Yang ketiga, munculnya sikap saling curiga dan permusuhan. Kemudian ada dampak dari pendidikan. Dampak dari pendidikan ini mengganggu proses belajar yang sehat dan kritis. Peserta didik bisa terpengaruh ideologi ekstrim dan menurunnya kualitas pemikiran. Kemudian ada dampak dari keagamaan. Jadi dampak dari keagamaannya itu memiliki penyimpangan pemahaman ajaran agama. Menganggap kelompok lain itu yang salah berarti sesat. Dan hilangnya nilai-nilai modernisasi dan toleransi dalam beragama. Jadi pencegahannya itu ada beberapa, yaitu pertama sharing sebelum sharing, yang artinya verifikasi dulu informasi itu sebelum disebarkan. Jangan hanya menyebarkan tetapi tidak melihat bukti dan hasilnya berita tersebut. Yang kedua tuh cek sumbernya dulu. Jadi gunakan situs kredibel seperti Cek Fakta atau Kominfo. Dan yang ketiga itu waspada provokasi. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi hindari berita dengan yang judul yang memancing emosi berlebihan. Dan yang keempat itu ada cek originalisasi. Jadi pastikan foto atau video itu bukan hasil editan atau video lama.
Selanjutnya, pencegahan dalam radikalisme. Jadi pencegahannya itu ada 4. Jadi pencegahannya yang pertama itu jangan mudah terhasut narasi yang memecah belah. Yang kedua, ikuti konten-konten yang menyebarkan toleransi dan perdamaian. Yang ketiga itu hindari kelompok yang mengajarkan kebencian terhadap perbedaan. Dan yang keempat, laporkan akun atau konten yang mengandung ujaran kebencian. Itulah tadi pembahasan yang telah saya sampaikan sedikit mengenai proses sumber digital belajar melawan hoaks dan radikalisme. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.